wabarakatuh. Selamat siang sahabat ITB Madani Community. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Saat ini saya tinggal di Helsinki, Finlandia, menemani suami yang bekerja sebagai senior researcher di University Helsinki. Saat ini saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama berumur 4 tahun dan yang kedua berumur 2 tahun. Kenapa memilih Finlandia? Yang pertama karena rezekinya tinggal di sini, terus yang kedua kelebihannya di sini negaranya sangat nyaman untuk tinggal, terutama ketika kita memiliki keluarga. Ramadan kali ini di sini jatuh pada spring kayak gitu, tapi lumayan agak dingin sih, kisaran suhunya masih dari sekitar 1 derajat sampai 10 derajat kayak gitu, tapi kadang feel like-nya masih minus. Sebetulnya kalau dari segi aktivitas perubahannya mungkin di jadwal tidur aja ya kayak gitu, karena sekarang di spring ini kita sahur pukul 2:30 pagi, terus maghrib sekitar pukul jam 9 malam kayak gitu. Jadi lumayan sih, biasanya kita kali tidurnya biasanya sih tidur abis sholat subuh, nunggu azan sebentar kayak gitu, terus malam mungkin tidur 1 atau 2 jam, atau bisa di jam setelah asar. Tentu saja ada perbedaan ya, Ramadan selama Covid sama sebelum Covid. Nah, biasanya kalau sebelum Covid ini di KBRI Helsinki itu kita biasanya komunitas Muslim Indonesia mengadakan sholat tarawih bareng, dari buka bersama terus sholat tarawih bersama kayak gitu. Nah, kalau beberapa tahun lalu waktu puasa di puncak summer itu jadinya kan pendek banget, jam antara sahur sama buka puasa itu, jadinya kita di KBRI itu barengan sekalian sahur bersama juga. Nah, itu salah satu hal yang dikangenin selama Ramadan ini itu sih kayak gitu. Biasanya kita tiap hari Sabtu itu maksudnya kan potluckan kayak gitu, bagi-bagi tugas minggu ini siapa yang bawa apa kayak gitu, terus dia ketemu sama teman-teman semua kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekarang selama Covid ini ya itu yang hal dikangeninnya kumpul-kumpulnya itu. Kalau dari saya sendiri sih, dari puasa nggak terlalu ada perbedaan ya, nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan banget kayak gitu. Kecuali mungkin aktivitas ibadah kita jadi lebih banyak ya selama di Ramadan ini kayak gitu. Terus salah satu hal yang dilakukan ya paling mengurangi waktu tidur dan jaga kesehatan sih, olahraga harus terus minimal jalan kaki kayak gitu. Kalau misalkan suami sendiri nggak ada perubahan yang terlalu mencolok sih sama jadwal kerjanya kayak gitu, karena beliau staff di university, jadinya masih diperbolehkan untuk ke kampus untuk lab seperti biasa kayak gitu. Hanya saja mungkin nanti di 10 hari terakhir ambil beberapa hari cuti. Bisa nggak ada manjat? Bisa. Kalau misalkan untuk persiapan Ramadan untuk anak-anak sendiri, karena anak-anak saya masih kecil ya, masih 4 tahun sama 2 tahun, lebih ke arah ini sih, kayak kita celebrating persiapan buat Ramadan, kayak dekorasi rumah kayak gitu, terus bikin cake yang menyambut Ramadan kayak gitu, sama ngejelasin Ramadan itu apa, maksudnya kita puasa itu apa. Masih sebatas itu sih, belum ke praktik langsung kayak gitu, karena mereka masih terlalu kecil. Paling kita biasain kasih tahu kalau misalkan bunda sama Maya lagi sahur, bunda nggak bisa makan kayak gitu karena lagi puasa, ini maghrib kita jam
jam buka kayak gitu. Lebih ke arah masih ke pengenalan ini sih sama suasana puasa, seperti aktivitas yang dilakukan sama anak-anak sama bulan Ramadan. Sebetulnya hampir biasa sih kayak hari-hari biasa ya, cuman untuk ini ya jam baca buku kayak gitu, waktu baca buku lebih ke buku-buku yang bertema Quran, tauhid, kisah-kisah Nabi kayak gitu. Jadi lebih di ini ke arah Islamic value-nya. Kalau dari menu saat sahur dan buka, karena di sini puasanya lumayan panjang ya, saat ini hampir 19 jam. Jadinya menu salad itu harus selalu ada sih kayak gitu. Jadi salad dan buah-buahan itu harus selalu ada. Karena untuk makanan berat biasanya kita nggak makan terlalu banyak karena kan jedanya cuma singkat banget ya kayak gitu. Terus dipilih kayak sumber karbonya yang berserat tinggi kayak nasi merah kayak gitu. Biasanya sih kita makan pakai nasi merah selama bulan puasa ini karena biar nggak cepat lapar, sama minum harus banyak kayak gitu. Nah kalau dari segi makanan halal, kalau dulu waktu pas pertama awal-awal kesini itu untuk daging halal nggak sebanyak kayak saat ini ya. Dulu paling kalau yang fresh, daging halal fresh itu biasanya daging sapi sama daging kambing. Untuk daging ayam biasanya bentuknya frozen kayak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang semakin menjamur lah, bisa dapet banyak banget toko halal di Helsinki. Jadi nggak susah buat cari toko buat makan daging halal. Biasanya sebelum pandemik ya, kita biasanya sholat di KBRI indoor kayak gitu. Cuman setelah pengalaman baru itu di tahun lalu ya, karena udah pandemik akhirnya kita dapat izin dari komunitas muslim tempat, karena kebetulan tempat tinggal saya itu dekat sama banyak ya pemukiman komunitas muslim Somali. Mereka ini dapat izin untuk sholat di lapangan kayak gitu. Jadi tahun lalu itu kita sholat Idul Adha kayaknya baru sholat Id pertama kali di Finland di outdoor ya kayak gitu. Kalau misalkan untuk muslim yang lain kadang mereka kayak sewa aula kayak gitu, sholatnya di sana bareng-bareng gitu. Tapi biasanya kalau sebelum pandemi kita sih sholat di KBRI. Terus kalau misalkan untuk mudik, biasanya sih kita dapat saya sama suami jatah mudiknya tiap 2 tahun sekali, kecuali kalau misalkan suami ada kerjaan di Indonesia bisa tiap tahun kayak gitu. Tapi kalau misalkan defaultnya 2 tahun sekali sih kita pulang ke Indonesia. Nah, kalau misalkan selama kita nggak mudik, ya paling video call sih untuk mensiasati silaturahim selama Lebaran kayak gitu. Kita video call saudara satu-satu kayak gitu. Oke, terima kasih. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan berat sendiri. Cokolnya akan masuk. Untuk makanan Ini cokolnya.